Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finan Fianita dengan NIM 2018-520007. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pemrograman web, di mana saya membuat aplikasi. Sebenarnya bukan aplikasi karena memang belum komplit saja. Dengan kisi-kisi ada login, logout, CRUD 1 tabel, CRUD 2 tabel, gambar atau file, search, dan paging. Langsung saja di sini sudah ada database yang sudah saya buat dengan 4 tabel, di mana tabelnya ada admin. Yang pertama, admin ini digunakan untuk login pada e-perpus nantinya. Lalu ada tabel buku. Tabel buku ini berisi buku-buku yang ada di perpus. Lalu ada tabel penulis dari buku-buku tadi. Nah, lalu ada tabel siswa, yaitu siswa yang berkunjung harus login terlebih dahulu. Nah, di sini penulis nanti akan berelasi dengan buku, di mana di tabel buku ini ID penulis dijadikan sebagai foreign key agar ID penulis nantinya bisa masuk ke tabel buku. Langsung saja ke aplikasinya. Di sini form loginnya. Nah, kita login sebagai admin. Nah, di sini bisa masuk. Saya perlihatkan loginnya, coding loginnya. Nah, di sini login terdapat coding untuk koneksi ke database-nya, di mana database-nya itu adalah e-perpus. Lalu di sini ada pengecekan. Jika yang diklik itu adalah post, adalah login, maka isi dari yang sudah diinputkan user, nah username dan password tadi akan dibuatkan variabel di mana username tadi adalah variabel user dan password variabel pass. Nah, pada dalam tanda petik ini nis dan nama di sini merupakan name dari setiap inputnya. Nah, setelah itu dia akan mengecek login. Nah, pilih semua di tabel admin, di mana user sama dengan user dan password sama dengan $password. Jadi di sini akan mengecek apakah yang diinputkan oleh user tersebut sama dengan yang ada di tabel admin. Lalu di sini juga mengecek session start, nis dan juga nama. Nis dan nama ini diambil dari nama inputan tadi. Lalu jika sudah benar, maka akan menuju ke menu navbar. Dan jika salah, pastinya akan keluar script bahwa username atau password salah. Ini merupakan tampilan CSS dari formnya tadi. Lalu langsung di sini
kita langsung ke buku. Nah, pada buku di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada button tambah data, button edit, button hapus, dan juga ada search dan juga paging. Nah, ini paging. Yang pertama untuk tambah data terlebih dahulu. Di data buku. Nah, di data buku di sini menu navbarnya. Lalu untuk form, nah form di sini, form ini, nah itu di sini, di sini kita menggunakan Bootstrap 4 di mana tabelnya bisa dilihat sendiri di website Bootstrap. Lalu di sini adalah judulnya. Di sini adalah data yang diambil dari database. Untuk nomor di sini merupakan tabel nomor nantinya. Nah, di mana tabel nomor ini akan bertambah otomatis. Dari mana codingnya bisa bertambah otomatis? Di sini nomor plus plus, maka nantinya nomor itu akan ditambah otomatis. Lalu untuk dolar tampil di sini menampilkan form, menampilkan tabel buku. Nah, di tabel buku ini kan yang saya sudah bilang tadi, ada relasi di mana ID penulis di sini merupakan origin key di tabel buku. Nah, jadi di sini karena ada relasi, jadi di sini saya menggunakan inner join. Inner join dari tabel mana? Inner join tabel penulis, di mana di tabel buku foreign key-nya adalah ID penulis, lalu di tabel penulis primary key-nya juga ID penulis namanya. Lalu akan di fake array, yang akan di fake array adalah dolar tampil. Lalu pada TR di sini adalah data yang mengambil di database. Nah, di sini kurung buka tanda tandanya ini merupakan PHP-nya, buka PHP. Lalu sama dengan ini adalah echo. Dolar data di sini adalah di sini. Nah, jadi dolar data ini merupakan tabel mengambil dari tabel bukunya. Lalu nama buku di sini merupakan nama field yang ada di tabel buku. Nama buku. Nah, dan di sini itu harus sama. Nama penulis. Nama penulis di sini seperti yang saya bilang tadi itu merupakan relasi. Jadi nama penulis ini mengambil pada tabel penulis di mana ID-nya adalah ID penulis. Penerbit ini sama mengambil feed dari tabel buku. Nah, di sini ada gambar. Jika gambar di sini cara pengambilannya sama, hanya saja diikuti oleh IMG search. IMG search ini adalah mengecek lokasi penyimpanan gambarnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai folder IMG untuk menampung gambarnya. Di sini saya tunjukkan UAS. Nah, di sini adalah folder
untuk menyimpan gambar. Gambar di sini sama mengambil dari database. Lalu di sini ini adalah tombol edit dan juga tombol delete. Sebelum ke edit dan juga delete, saya contohkan tambah data terlebih dahulu. Oh ya, dan untuk tambah data di sini saya menggunakan modal di Bootstrap dengan tombol button, tipenya button, lalu kelasnya button primary untuk berwarna biru. MB di sini margin bottomnya 3, jadi agar ada jarak antara tombol dan juga elemen selanjutnya. Nah, di sini data toggle sama dengan modal di sini merupakan memanggil modalnya. Lalu data target di sini merupakan tombol ini mau menuju kemana, seperti itu. Jadi data target di sini fungsinya sama seperti href, dia akan menuju ke tanda petik di dalamnya. Nah, di sini data targetnya menuju ke kelas modal saya. Nah, di sini data targetnya menuju ID modal saya. Nah, di sini ini merupakan modal yang akan digunakan dalam tambah gambar. Di sini untuk modalnya sendiri langsung saja bisa dilihat di website Bootstrap. Nah, untuk data target tadi di sini, ini merupakan data target, jadi tombol itu diklik akan menuju ke sini. Dia akan mencari ID di mana namanya itu modal saya. Lalu untuk titelnya di sini ada tambah data buku. Di sini area hidden true itu untuk modalnya itu sembunyi. Jadi bernilai benar itu karena modalnya itu disembunyikan. Dan jika di tombolnya diklik, itu akan muncul. Nah, end times di sini merupakan tanda di sini untuk button, di sini merupakan tanda silang close, dimana sifatnya hanya sementara, jadi end times. Lalu div modal body berarti di sini sudah merupakan isi dari modal tersebut. Di sini menggunakan n-type karena akan mengupload gambar. Di sini labelnya nama buku, input tipenya teks, namanya nama buku. Lalu penulis. Nah, penulis ini relasi tadi. Jadi penulis di sini saya jadikan menu drop down. Jadi dia itu tinggal memilih penulis yang sudah diinputkan di tabel penulis. Jadi di sini saya menggunakan MySQL query untuk memanggil tabel penulisnya. Lalu untuk mengambil datanya, di sini menggunakan MySQL fetch array.
Lalu di sini menampilkan dari dolar tulis dari tabel penulis, di mana ID penulisnya, lalu nama penulisnya. Jadi nanti yang dilihat di menu drop down tersebut itu nama penulisnya. Ini. Nah, di sini nama penulis yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Lalu penerbit sama seperti penulis. Dan di sini ada gambar. Gambar di sini bedanya hanya tipenya saja. Tipenya di sini menggunakan file. Lalu untuk modal footernya, untuk di kakinya itu ada menu reset dan juga simpan. Di mana simpan ini nantinya akan menuju ke sini. Nah, jika dolar post name-nya adalah simpan, maka dia akan mengerjakan ini. Ini tuh apa? Nah, di sini ini pada bagian ini itu merupakan untuk gambar. Jadi dia itu mengambil namanya dulu, tempatnya di mana, foldernya di mana, lalu dia akan memindahkan filenya. Memindahkan filenya dengan TMP nama, tempatnya apa, lalu foldernya di mana dan juga namanya apa. Dolar simpan di sini akan menyimpan data yang sudah diinputkan user ke tabel buku. Jadi insert to, masukkan ke tabel buku dengan isi ID-nya kosong karena auto increment, jadi bisa mengisi sendiri. Lalu dolar post nama buku, tadi di input tipe nama, di input nama. Nah, di situ namanya nama buku. Di sini penulis sama seperti bagian ini name-nya penulis. Nah, lalu penerbit dan juga GB. Dolar GB ini diambil dari sini. Dia untuk mengetahui nama gambarnya itu apa. Lalu di sini, nah jika simpan itu sukses, maka dia akan memunculkan informasi berupa script dengan bacaan simpan data sukses. Dan jika dia gagal, dia juga akan memunculkan script dengan tulisan simpan data gagal. Mari kita coba saja untuk membuktikannya. Di sini nama buku Shizuke, penulis, penerbit, bukunya di open, lalu kita simpan. Nah, di sini muncul script bahwa simpan data itu sukses. Kita oke. Apakah masuk? Nah, di sini data kelima sudah masuk. Lalu setelah tambah, kita ke editnya. Di sini menggunakan link, menggunakan Ahref. Ahref itu merupakan link. Linknya itu kemana? Linknya itu ke edit buku, di mana linknya itu ke edit buku PHP, di mana halnya sama dengan edit, dan ID-nya itu mengambil dari data yang bakalan diedit. Jadi jika ID-nya 1, maka dia akan mengambil data dengan ID 1. Dia menuju edit di sini menuju ke edit buku.php. Kita buka saja untuk memperjelas edit buku.php.
Nah, pada editbuku.php di sini terdapat form editnya sama seperti modal tadi, hanya saja ini berupa form. Kalau tadi itu yang tambah data itu merupakan modal. Sama untuk penulis juga sama, mengambil dari tabel penulis. Nah, di sini ada yang beda. Untuk value di sini merupakan data yang diambil dari database. Lalu $e nama ini apa? Nah, $e nama ini merupakan variabel yang dibuat di atas untuk mengambil datanya. Lalu di sini sama penerbit gambar. Nah, untuk gambar di sini beda dengan penerbit, penulis dan juga nama, di mana input tipenya itu hidden, dia itu disembunyikan dengan value php get_id dengan nama gambar. Nah, get_id ini berarti dia mengambil gambar dengan ID berapa, dengan ID-nya. Lalu img search di sini akan mengambil gambar di folder yang datanya sudah tersimpan di database. Lalu input filenya itu jika ingin dirubah, input tipenya itu adalah file. Nah, di sini button submit dan juga reset. Nah, untuk button submit di sini name edit, jadi dia akan menuju ke pemrosesan ini. Nah, jika if is set $post name-nya edit, maka edit itu akan menyimpan data baru yang diinputkan oleh user dengan sintak apa? Dengan SQL apa? Dengan SQL update buku, set nama buku. Nah, untuk $post di sini mengambil di data inputan tadi itu. Nah, jika semuanya sudah, lalu akan sama seperti tambah data tadi, akan muncul edit buku sukses, dan juga jika gagal akan muncul edit buku gagal. Nah, untuk yang tadi pada bagian ini, nah hal sama dengan edit itu akan menampung semua data di sini. Jadi if get sama dengan hal itu jika variabel halnya itu sama dengan edit, maka dia itu akan menampilkan semua yang ada di tabel buku dengan inner join pastinya, karena berrelasi dengan tabel penulis, di mana di mana tabel buku foreign key-nya ID buku, penulis primary key-nya ID buku, di mana ID buku sama dengan $get_id. Nah, $get_id di mana di sini akan mengambil ID-nya dari data tersebut. Jadi, jika data tersebut ID 1, maka data di ID 1 itu akan ditampilkan semua.
Di sini data MySQL fetch array ini merupakan sintak SQL untuk mengambil datanya. Lalu jika datanya yang tadi yang sudah diambil itu jika data, maka akan ditampung namanya itu, nama buku akan ditampung di variabel nama penulis akan ditampung di penulis, penerbit akan ditampung di penerbit, gambar akan ditampung di gambar. Nah, untuk variabel ini nama, penulis, penerbit, gambar akan digunakan di mana? Nah, variabel ini kan sudah menampung data dari tabel buku. Jadi, data yang sudah ditampung di variabel tersebut akan ditampilkan di input type. Ini value php echo $nama. Ini juga sama $penulis. Ini $penerbit dan juga gambar. $gambar. Untuk biar tidak bingung, langsung saja diedit. Anggap saya mau edit ini. Nah, jadi di sini datanya langsung ada, jadi kita itu tinggal mengubahnya saja. Saya ubah batas nama penulis PT Surya. Untuk gambarnya saya ubah juga ini open, lalu kita edit. Nah, edit buku sukses. Jadi data yang sudah kita edit itu akan diupdate, lalu akan masuk ke tabel yang ada. Nah, di sini sudah masuk cinta bertasbih. Lalu untuk hapus di sini sama seperti edit. Nanti hapus ini akan menuju ke data buku PHP, hal sama dengan hapus, dengan yang diambil itu ID-nya. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin dihapus? Nah, di sini ini merupakan script juga, sama seperti kalau tambah sukses dan juga edit sukses. Jadi di sini mengapa mengarahnya ke sama-sama data buku.php? Karena SQL-nya saya satukan di sini. Nah, di sini apabila hal sama dengan hapus, maka dia akan sintaknya SQL-nya ini delete from buku. Jadi dia akan menghapus di tabel buku di mana ID-nya yang diambil tadi itu. Jadi ketika mengklik, dia akan otomatis mengambil ID-nya. Nah, jika hapus berhasil, maka akan memunculkan script informasi bahwa hapus data itu sukses. Kita coba hapus ini. Nah, di sini muncul informasi apakah Anda yakin data ini akan dihapus. Kita oke. Hapus data sukses. Oke. Jadi sekarang cuma tinggal 4 data.
Lalu selanjutnya di sini merupakan pegging dan juga search. Nah, untuk pegging dan juga search di sini saya menggunakan data tabel. Data tabel ini merupakan data tabel. Di sini merupakan search dan juga pegging yang merupakan bawaan dari Bootstrap. Jadi kita itu tinggal memakainya saja. Jadi kita itu hanya langsung memakainya saja. Nah, seperti ini. Seperti yang tampil di sini. Nah, ini sama. Dan juga di sini sudah ada skripnya. Di sini JavaScript-nya seperti ini. HTML-nya ini seperti ini, CSS seperti ini. Langsung saja saya jelaskan di program saya. Untuk data tabel, jangan lupa CSS-nya itu ini, dua ini. Di copy kemana? Di copy ke link sini, link yang berada di dalam head, di dalam kepala. Coba kita copy, Ctrl C, copy. Nah, di sini ini merupakan link yang di sini. Lalu link ini boleh dipakai, boleh juga enggak, karena di sini juga merupakan link untuk penggunaan Bootstrap-nya saja. Nah, setelah itu untuk link JavaScript-nya ini ada 3. Untuk JavaScript sendiri itu ada di bawah, di bagian bawah sebelum /body. Ini merupakan tabel. Nah, ini merupakan script tabelnya. Lalu untuk di bagian JavaScript juga harus menambahkan coding seperti ini. Jadi ini digunakan untuk memanggil si tabelnya. Tabelnya ini mau ditampilkan di mana? Di sini. Nah, dibuat script juga. Di sini memanggil ID example. Nah, ID example ini dipanggil di mana? ID example ini dipanggil di form, tabel. Nah, di tabel. Di sini. Nah, ID sama dengan example. Jadi, setelah script itu berjalan, dia akan mencari ID example. Di mana ID example di sini ada di tabelnya. Ada di tag tabelnya. Dan tidak lupa di data tabel ini harus menggunakan t-head dan juga t-body karena ini merupakan struktur yang benar pada tabel. Jadi jika tidak ada t-head sama t-body ini tidak akan keluar. Jadi search dan juga pegging ini tidak akan keluar. Di sini search saya C. Nah, di sini sudah langsung muncul A. K. Nah, di sini K. Di sini untuk search itu mencari di semua field. Jadi dia itu tidak hanya mencari pada satu field saja, dia itu mencari di banyak field. Dan untuk peggingnya di sini ada
ada maksimal pemunculan datanya. Di sini ada 10, 25, 50 dan juga 100. Nah, di sini dan di sini juga ada previous, next dan juga tombol pick-nya. Karena di sini tidak lebih dari 10, jadi hanya ada satu tombol dan previous sama next-nya ini tidak berfungsi. Di sini juga dijelaskan dia memunculkan 1 dari 4 of 4 antrian, 4 data. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita ke daftar siswa. Untuk daftar siswa sama saja seperti buku tadi. Di sini di data siswa di sini tidak ada relasinya. Jadi di sini tidak menggunakan inner join seperti pada data buku tadi. Ini data siswa. Pada SQL-nya itu tidak. Nah, pada SQL-nya dia itu hanya menampilkan tabel siswa. Jadi tidak ada inner join karena dia itu tidak ada origin key-nya. Nah, pada tabel siswa di sini saya coba membuktikan pegging-nya. Apakah jika lebih dari 10 data dia akan previous dan next-nya akan berfungsi, dan apakah tombolnya itu akan bertambah. Kita coba. Simpan data sukses 9. Kita masukkan 2 atau 3 data lagi. Nah, di sini sudah ada 11 sepertinya. Nah, di sini ada tombolnya bertambah 1 dan juga next-nya di sini berfungsi. Kita next. Nah, di sini datanya cuma 1 karena data 10 ke atasnya tadi itu ada di tabel nomor 1, ada di pick nomor 1. Nah, untuk previous juga berfungsi. Kita cari 2013. Nah, untuk 2013 saja kita coba editnya apakah berfungsi. Oke, berfungsi. Ini 2011. Ini Aziz kelas 9 2012. Edit data sukses. Kita lihat 2000 Rafiki Aziz kelas 9 2012 benar. Lalu kita coba tambah data lagi. 1 view, simpan. Oke, kita coba hapus ini. Oke, hapus data sukses. Nah, untuk data Rafiki sudah dihapus. Kita coba lihat di sini apakah data Rafiki masih ada atau sudah terhapus.
Rofiki Aziz sudah tidak ada. Nah, jadi untuk data siswa hampir sama seperti data buku, hanya saja di data buku itu ada relasinya. Lalu untuk kontak person di sini saya menggunakan card. Bisa di mana card itu bisa di browser sendiri. Bisa di browse sendiri di Bootstrap, di halaman Bootstrap. Nah, di sini kontak personnya ada nama, email, dan juga telepon. Kontak person. Di sini. Nah, ini merupakan cardnya. Card. Lalu untuk setiap cardnya itu merupakan ini. Nah, di sini. Ini merupakan setiap card yang ditampilkan di sini. Lalu untuk saya lupa menjelaskan. Nah, apabila kita mengklik navbar buku, di sini akan berwarna biru di buku, daftar akan berwarna biru di daftar, akan berwarna biru di kontak person. Ini sama seperti navbar lain, nah kita itu hanya menambahkan kata aktif aja di kelasnya. Jadi tombol tersebut itu akan berwarna berbeda. Setelah itu logout. Nah, untuk logout di sini dia itu untuk menu logout sendiri itu hanya 4 baris ini, dimana session start lalu session destroy itu akan menghapus username dan juga password yang sudah login tadi. Untuk script ini itu hanya penanda jika logout ini sukses. Nah, setelah logout diklik itu akan kembali ke halaman login.php. Kita coba logout. Akan muncul script informasi terima kasih telah mengunjungi web kami. Langsung di OK. Nah, akan kembali ke menu login lagi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.